Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan harian daring. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang sungguh baik, Allah yang besar dan berkuasa. Di dalam kebesarannya dan keperkasaannya, Allah berkenan untuk mengasihi kami, untuk merawat dan memelihara kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami yang menjadi kehendak Tuhan dan menuntun kami supaya kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan dalam memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami dan lebih lagi dalam menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Kejadian pasal 21 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kejadian pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Tetapi fokus kita pada hari ini hanya di ayat yang pertama. Ayat 2 sampai ayat yang ke-7 mohon dibaca sendiri di rumah. Kejadian pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, yang saya bacakan ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari diberikan kesempatan untuk melaksanakannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang itu bisa menyatakan perhatian dengan cara yang sama. Tidak semua orang bisa menunjukkan kasih dengan cara yang sama. Bapak, Ibu mungkin bisa mencari ya, ada bahasa cinta, bahasa bukan lagu yang bahasa cinta, bukan gitu ya, maksudnya ya itu bahasa cinta, bahasa kasih. Jadi ada orang yang menyatakan kasihnya dengan cara mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, yang enak didengar, memuji, mengapresiasi. Ada orang yang bahasa kasihnya adalah dengan melayani, ya, memasakkan, menyiapkan baju, menjemput, mengantar. Ada orang yang bahasa kasihnya meluangkan waktu, ya, dengan pergi bersama, ngobrol, menghabiskan liburan bersama. Ada orang yang bahasa kasihnya adalah sentuhan. Jadi dalam menunjukkan kasih kadang menepuk tangan atau merangkul, memeluk, itu mengusap tangan, usap kepala, itu adalah bahasa kasih. Tapi ini beda dengan nafsu loh Bapak Ibu. Ada yang bahasa kasihnya adalah dengan memberi hadiah. Jadi memberi kejutan, memberi hadiah kalau ulang tahun, membelikan barang-barang, itu bahasa kasih. Dan bahasa kasihnya orang-orang itu berbeda. Tapi sayangnya kadang orang di sekitar kita itu bahasa kasihnya beda dengan kita. Misalnya saya ini bahasa kasihnya adalah saya bahasa kasihnya quality time, jadi meluangkan waktu bersama. Kebetulan suami saya juga quality time, jadi ya sama lah. Tapi mungkin ada juga yang bahasa kasihnya adalah memberikan pelayanan atau melayani. Jadi misalnya saya sudah bersama-sama dengan dia, tapi saya tidak melayani, saya hanya mengobrol, saya hanya duduk bersama. Saya merasa bahwa saya sudah menunjukkan kasih kepadanya. Tapi dia tidak merasa demikian, karena dia inginnya karena dia bahasa kasihnya melayani, jadi dia pengennya orang lain juga melayani sebagai wujud kasihnya. Jadi ketika saya hanya duduk tapi saya nggak melakukan apa-apa untuk dia, dia akan merasa kurang dikasihi. Atau bahasa kasihnya dia adalah hadiah. Jadi saya memberikan waktu buat dia, tapi saya nggak membelikan apa-apa buat dia. Lalu dia merasa, oh saya nggak dicintai nih, saya nggak dikasihi karena saya nggak diberikan barang apapun, tidak berikan hadiah apapun atau kejutan apapun. Dia tidak memberikan hal-hal apapun kepada saya, dia tidak menunjukkan cintanya. Ini adalah bahasa-bahasa kasih. Jadi ini Bapak Ibu bisa pelajari ya nanti bahasa-bahasa kasih ini. Nah, manusia itu punya keterbatasan dalam mengasihi, dalam dikasihi. Jadi seringkali merasa bahwa
saya sudah mengasihi, saya sudah dikasihi, saya belum dikasihi, atau saya sudah mengasihi, dia tahu nggak ya saya mengasihi, atau saya sebenarnya sudah dikasihi tapi saya nggak ngerasa kalau saya dikasihi. Nah, bacaan kita pada hari ini mengingatkan bagaimana Tuhan itu sebenarnya mengasihi Sarah dengan cara Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi sebenarnya Tuhan itu mengasihi Sarah, tapi Sarah yang dulunya Sarai itu menganggap kasih Tuhan itu sebagai sesuatu yang dia bersyukur untuk itu, dia senang dengan itu, tapi dia tidak merasa itu adalah hal yang real. Maksudnya ketika dia mendengar janji bahwa nanti Sarai akan punya anak, dia tertawa, rahimku sudah ditutup. Nggak mungkin lah, itu hanya paling hanya penghiburan atau pengharapan. Dia nggak menganggap nyata, dia nggak menganggap serius tentang janji itu, dan dia setelah menunggu nyatanya nggak punya anak juga. Bahkan kemudian dalam perjalanannya dia memutuskan supaya suaminya mengawini budaknya, yaitu Hagar, supaya bisa punya anak, begitu kan. Nah, dia tidak merasa bahwa sebenarnya Tuhan itu benar-benar mengasihinya dan benar-benar mempersiapkan segala sesuatu, benar-benar akan menepati janjinya. Dan kita tidak perlu menghakimi bahwa kok kebangetan banget sih si Sarah itu, kok keterlaluan sekali si Sarah itu, karena begitulah manusia. Bahasa kasihnya itu terbatas. Jadi ketika mendapat kasih dari pihak lain, belum tentu bisa merasakan, belum tentu bisa menyadari langsung bahwa oh ya, Tuhan ini sedang mengasihi saya. Nah, proses ini dinyatakan Tuhan bahwa Tuhan ini benar-benar memperhatikan Sarah. Bagaimana Sarah ini memiliki kerinduan dalam memiliki anak. Bagaimana Sarah ini sungguh berupaya supaya bisa memberikan anak bagi Abraham, bahkan dengan mengorbankan hatinya, mengorbankan egonya sebagai seorang perempuan untuk mengizinkan suaminya menikahi perempuan lain. Ya, walaupun nanti juga jengkel juga dia karena diperlakukan juga semena-mena, begitu kan. Nah, tapi dia berupaya, dia berusaha. Dan Tuhan memperhatikan betul bagaimana Sarah ini dalam dinamikanya, dalam pergumulan dan pengharapannya. Tuhan menolongnya dengan sungguh-sungguh seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Dia dikasih anak, dia hamil. Tetapi caranya Tuhan tidak seperti yang dibayangkan oleh Sarah. Sarah sempat berpikir, oke lah, mungkin nanti Abraham dikasih anak, tapi mungkin bukan lewat saya, mungkin lewat perempuan lain, yang waktu itu adalah Hagar. Mungkin dia juga berpikir ini sudah cukup lama dan bahkan saya sudah semakin tua. Orang kan setiap hari bukan semakin muda tapi semakin tua, dan bukan semakin mungkin tapi semakin tidak mungkin. Jadi Sarah tidak memahami, tidak merasakan, tidak bisa menjangkau kasih yang sebenarnya diperlihatkan Tuhan kepadanya sesuai yang difirmankan dan sesuai yang dijanjikan. Yang mungkin tidak dibayangkan oleh Sarah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, hari ini kita pun diingatkan bahwa Tuhan memperhatikan kita seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada kita seperti yang dijanjikannya. Bahwa Tuhan itu memperhatikan kita kok, Bapak, Ibu. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, memalingkan wajahnya dari kita. Tuhan itu memperhatikan kita, dalam artian memperhatikan pergumulan kita, dalam artian memperhatikan pengharapan kita, cita-cita kita, memperhatikan setiap langkah kita, memperhatikan tangis kita yang bahkan tidak dilihat orang lain, memperhatikan doa kita, dan bahkan Tuhan melakukan seperti janjinya. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Ini adalah yang penting. Dan karena manusia itu terbatas, seringkali kita tidak menyadari, kita tidak bisa menjangkau, kita tidak merasa bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. Maka dari itu diingatkan, waktu itu adalah refleksinya Tuhan memperhatikan Sarah. Dan mari kita hayati, oh iya, Tuhan itu juga memperhatikan saya. Dan Tuhan menepati janjinya kepada Sarah. Tuhan juga pasti akan menepati janji kepada saya. Janji keselamatan, janji penghiburan,
janji penolong yang dikirimkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Jadi dalam menapaki masa Prapaskah ini, setiap harinya mari kita merenung, oh iya, ketika Tuhan menderita, ketika Tuhan disalib, ketika Tuhan merelakan dirinya, itu karena cintanya. Karena Tuhan memperhatikan kita, karena Tuhan melakukan kepada kita seperti janjinya. Itu buktinya, pengorbanannya, pelayanannya, kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan, waktu yang diruangkan oleh Tuhan. Semuanya adalah bukti, hadiah terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Semuanya adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Apapun bahasa kasih Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan keutuhan bahasa kasih. Bagaimana Tuhan menyatakan, bagaimana Tuhan mendampingi, memberikan waktu, bagaimana Tuhan melayani, Tuhan Yesus dalam pelayanannya, bagaimana Tuhan mengorbankan banyak hal dan memberikan keselamatan bagi kita, Tuhan mengungkapkan cintanya. Jadi dalam masa Prapaskah ini, mari bersama-sama bagi kita adalah meninggalkan rasa kesepian, meninggalkan rasa tidak dicintai. Karena Tuhan mencintai kita, Tuhan memperhatikan kita, dan Tuhan melakukan seperti yang dijanjikan kepada kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan senantiasa ada bagi kami dalam setiap musim kehidupan kami. Dan ampuni kami ya Tuhan jika kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami justru begitu jauh dari Tuhan. Dan di masa Prapaskah ini kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus merenungkan, terus mensyukuri cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Cinta melalui pengorbanan yang tidak pernah terbayangkan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami bukan hanya menikmati cinta, tapi juga mencintai. Mencintai Tuhan dan sesama kami, terlebih di tengah pandemi yang menyudutkan banyak orang, bahkan lingkungan ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kami dalam setiap langkah kami. Tuhan memampukan kami untuk menghiburkan orang-orang yang sedang berduka. Tuhan memampukan kami untuk menemani orang-orang yang sedang kesepian. Tuhan memampukan kami untuk menjadi saluran cinta dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat dicintai oleh Tuhan, selamat menjalani aktivitas, selamat menapaki masa-masa Prapaskah. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.